Hai. Halo, selamat sore. Ada Kak Prisya Halo. Nasution, ada Mas Reza Nangin. Halo. Gak apa-apa ya Mas ngobrol sama tahanan KPK ya Mbak ya? Gak apa-apa. Aku lagi di kafe nih, berisik banget nggak? Semoga kedengeran ya. Kedengeran aman. Aman. Aman ya. Ini produser nungguin Mas Gianluigi dulu apa langsung aja nih? Pakai filter ah. Wow, putih banget. Gimana caranya? Mas Gianluigi udah masuk ya. Biar kayak make upan loh. Oke, aman ya. Ganteng ya. Oke, kita invite. Cak, Ntar kita kayak gitu pakai juga. filter juga nanti ya. Hai. Mata gue biru. Selamat sore Mas Gianluigi. Halo. Ini lagi pada perjalanan nih menuju rutan. Apa gimana nih? Oke, mungkin dari Mbak Prisya dulu, lagi sibuk apa nih Mbak sekarang nih Mbak? Lagi di restoran kebetulan. Apa? Lagi di restoran Di kebetulan. Lagi habis meeting, tapi sekarang lagi sibuk promo 12 hari. Asik. Oke, luar biasa. Minggu ini tayang ya. Masuk. Oke, Mas Reza nih, lagi sibuk kemana nih Mas? Pertanyaannya udah pasti tuh, mau kemana ini? Lagi sibuk mau Nggak usah ikut-ikutan ya. pro. Enggak, ini lagi sibuk nganter anak aja kalau saya mah. Oke, Mas Gianluigi, sibuknya apa ini? Lagi sibuk nyari motor ditarik. Sangat ketimuran sekali bercandanya ya. Sangat ketimuran sekali ya, sangat. Enggak lagi sibuk bareng sama Emily aja. Dan sibuk promo. Promo 12 hari ya, 12 hari. Ikut semuanya. Nggak kreatif. Udah diwanti-wanti. Wih, udah. Ikut, nggak lagi ikut. Terima kasih teman-teman, udah 120 yang nonton pada sore hari ini. Nah, boleh nggak ceritain sedikit tentang 12 hari itu tentang apa sih? Mungkin Mas Reza dulu, boleh Mas? Iya, boleh dong. 12 hari itu adalah kisah sebuah anak muda yang dipenjara. Dia dari umur 17-18 tahun gitu ya, karena tindak pidana yang nggak sengaja sebenarnya dia lakukan. Dia mesti dipenjara 12 tahun, yang artinya masa mudanya itu dia mesti habiskan di dalam penjara. Jadi dia keluar dari penjara itu dia udah dewasa, sebenarnya dia udah umur 30 gitu. Nah, pada waktu ini adalah cerita setiap episode pertama adalah cerita di mana hari pertama dia keluar dari penjara sampai akhirnya ke hari 12 banyak yang dia temukan sampai jangan diceritain semuanya ya. Iya, garis besarnya aja. Benar. Iya, benar. Oke, mungkin dari Mbak Prisya dulu, boleh Mbak ceritain dari Nah, kebetulan ceritanya karena judulnya sama kan. Oh, kebetulan sama. Kecuali kalau Harus beda ada versi judul. berbeda kan? Iya. Kalau beda judul pasti beda ceritanya. Biar audiens dengar dari Mbak Prisya versinya gimana, apakah? Iya. Beda. 12 hari itu sebenarnya inspirasinya tuh kan emang based on adalah real event gitu ya, tapi kita tweak. Nah, tapi sebenarnya tuh lebih ke penasaran apa sih yang dilakukan pertama kali seorang narapidana ketika udah keluar dari penjara gitu. Maksudnya apalagi ini kan karakter kita Rido. Kalau gue sampai spoiler tolong di stop ya, Cak, Gian. Iya. Oke. Ini kan sebenarnya Ini kalau kan, Rido ya? karakter Itu yang main di karakter Dono bukan Rido. sih? Kenapa? Bukan. Yang dulu anak kecil yang di Dono bukan sih? Iya, betul. Di Blue Band. Betul. Betul. Lanjut Nah, Mbak Prisya. jadi sebenarnya kan karakter Rido ini dia masuk penjara itu ketika umurnya tuh pas-pasan dewasa gitu. Jadi untuk juvenile udah enggak, tapi dewasa juga baru banget dewasa gitu. Jadi practically dia kayak baru mau kuliah lah gitu. Leteknya tuh malah di penjara gitu ya ibaratnya. Jadi yang dia tahu itu semuanya di penjara. Nah, ketika di luar
semua pelajaran yang dia dapat itu kan dari penjara sebenarnya. Nah pas dia keluar, dia udah nggak tahu lagi nih rumahnya di mana, keluarganya gimana, karena 12 tahun kan. Tadi harusnya 20 tahun, tapi karena berkelakuan baik, memang dia sebenarnya baik gitu kan. Dapat remisi lah, jadilah 12 tahun. Nah di situ tuh Ya. gimana sih kita ngebayangin gitu ya, kalau misalnya kita selama growing up gitu, selama harusnya dapat pelajaran di dunia luar, malah Malah dapetnya di masuk penjara gitu kan. Dan di luar ini hari pertama keluar penjara gitu, jadi kayak kita ngerasain apa sih nih gitu di luar tuh apa. Cari ke rumah udah nggak tahu di mana, keluarganya udah nggak tahu di Ya. mana, cari kerjaan juga bingung gitu karena dia ex napi gitu kan hitungannya lah. Ya. Terus sementara kalau di penjara tuh ya apa, ada shelter, paling nggak ada tempat tidur, ada keluarganya dia yang adalah Makan penghuni gratis. penjaranya gitu kan. Ya. Yang gratis. Terus ada juga dikasih makan rutin gitu. Banyak pelajaran. Nah di luar dia bingung mau cari kerja, dia nggak punya ijazahnya adalah lulusan penjara gitu ya. Terus Nyari SKCK susah dong itu. kenapa? Nggak ada. SKCK Nggak susah. dapat SKCK. Nggak dapat SKCK dia. Nah terus juga tempat tinggal dia nggak ada, jadi gimana caranya hidup di luar gitu, kok kayaknya lebih mudah justru pas dia di dalam penjara gitu. Karena ini tuh perjalanan kayak diary-nya dia lah ibaratnya, selama 12 hari dia keluar penjara, dari hari pertama mau mencari keadilan, mencari keluarganya, sampai dia terbentur konflik-konflik yang nggak ada yang bantuin di luar sana gitu. Kalau di dalam penjara malah banyak geng-geng yang bantuin dia gitu kan. Jadi ini malah perjalanan gimana sih caranya orang keluar penjara tuh bisa survive gitu sih. Ya, cukup aman, nggak spoiler, aman. Udah Aman, ya, aman, nggak aman, spoiler aman. ya. Aman. Aman. Iya. Karena Aman, aman. nanti ibunya, Jangan. salah. Aman. Udah. Takut Ampun. bisa. Nggak usah. Maaf. Malah dengerin. Oke, buat Mas Gianluigi ini kenapa tertarik membuat series 12 hari? Boleh tahu nggak sih sebenarnya risetnya tuh berapa hari sih buat series ini? Di Mas Gianluigi Jadi, riset. Kebetulan nih memang ini ceritanya berdasarkan cerita dia. Bukan. Jadi ceritanya ini dari Mang Reza Nangin sudah menemukan cerita ini lah, karena ini kata Pia bahwa sebenarnya ada kejadian yang hampir sama lah seperti ini gitu di luar sana, dan cukup lama untuk kita riset juga mencari tahu tentang dari prosedur kasus-kasus yang ada, dari kan banyak ya kasus yang kayak dia awalnya ngebela diri terus ngebunuh begal, ternyata dia yang jadi tersangkanya Ya. gitu loh. Kasus-kasus Nah. matinya keadilan. Yes, betul. Jadi itu yang membuat kita mengumpulkan data-data itu dan akhirnya masuk ke proses produksi dari 12 hari ini. Betul. Pi, lagi nyari parkir ya, Pi? Nyari mobil di mana ya? Di mute, weh. Bener, Mas, bener nggak sih Mas kalau di penjara itu Ya. isinya kering? Iya. Bener nggak sih? Nanya aja sih sebenarnya. Kan rumornya Lucu kan banget. gitu kan. Iya, lucu banget. Di penjara Iya. nasinya kering, bener nggak sih di penjara? Betul. Nasinya kering itu karena dibikinnya pagi buat makan malam ya. Oh iya. Sekali masak. Iya. Oke. Iya, benar. Terus ini buat Mas Reza pertanyaannya Mas. Kemarin habis kena apa ya Mas ya? Bukan COVID. Mas Reza Arab ya, ini Mas Reza Nangin ya? Bukan dong. Bukan. Bukan. Sorry. Bukan, beda Reza. Beda Ya. Reza. Mas Beda Reza, nasib juga. Mas, message apa yang ingin disampaikan kepada penonton melalui series 12 hari? Jangan ngebunuh begal atau gimana? Message-nya. Bukan itu dong. Bukan itu ya. Bukan. Ya, apa ya? Mungkin kalau misalnya kita tarik gitu, maksudnya kita peres gitu ya dari 12 hari. Ini ngomongin tentang rumah sih. Ngomongin tentang rumah, di mana kayak tadi yang Tia pun juga bilang gitu, hari pertama yang begitu dia keluar dari penjara, yang dia cari adalah rumah dalam bentuk bangunan ataupun juga keluarganya gitu. Jadi
mungkin kalau misalnya dari 12 episode ini yang kita mau ceritain adalah betapa berharganya rumah dalam arti bangunan dan juga orang-orang yang kita cintai gitu. Relationship ini sih yang kita mau kuatin gitu, tonjolin di series ini. Betapa dia memperjuangkan rumahnya dia sampai akhir episode. Nah, itu yang menarik gitu, dan setiap orang punya perjuangan yang beda-beda terhadap rumahnya masing-masing gitu. Jadi jangan lupakan rumah, jangan tinggalkan rumah. Oke. Gitu. Keren sekali Reza Nangin. Iya. Gokil ya. Luar biasa ceritanya ya. Baru kepikiran. Baru kepikiran. Kayaknya habis lihat apa di dalam itu. Oh iya gini gitu. Iya. Oke, untuk Mbak Prisia nih, hari ini kan Vision Plus merilis trailer 12 hari. Dari sudut pandang Mbak Prisia, kesan seperti apa yang ingin ditampilkan kepada penonton di trailer tersebut? Trailernya bakal rilis nih, pengen nyampein pesan apa nih trailer? Di trailernya, kalau pesen di trailer apa ya, have fun aja sih sama filmnya gitu. Maksudnya di sini tuh Setuju. sebenarnya kalau orang yang mau nyari action ya ada gitu, walaupun kita core-nya drama gitu ya, tapi sebenarnya tentang keluarga juga ada gitu. Jadi sebenarnya ini drama keluarga yang seru gitu. Jadi ada lah tembak-tembakannya, ada lah petualangannya gitu. Wah. Jadi sebenarnya it's a family drama yang upscaling lah gitu. Family dramanya tuh ya itu tadi yang juga ngomong ya, keluarganya dia tuh bukan cuman di luar, ternyata di dalam penjara itu juga itu keluarga dia gitu. Dia berkeluarga dan berumah di mana-mana gitulah. Jadi memang keluarganya pada akhirnya jadi besar. Justru keluarga yang dia pikir awalnya tuh musuhnya gitu ya, justru itu yang ngebelain dia bisa-bisan pada saat dia di luar gitu. Jadi udah dong. Udah dong. Hey. Udah ya? Udah dong. Karena Kayaknya ibunya. Udah. Udah. Ntar orang-orang pada nggak penasaran jatuhnya kan? Betul. Iya. Buat Soalnya Mas di Reza penjara itu udah. Enggak, udah. soalnya di Udah. penjara itu Mas Reza mau jelasin apa gimana Mas, soalnya di penjara itu. Enggak. Nasinya kering. Karena dia tuh susah move on, tiap hari harus ke penjara. Woi. Bocor. Udah. Udah ya. Udah dong. Oke, buat Mas Reza nih Mas, Ya. ada kesulitan nggak sih mengambil peran yang ada di 12 hari ini? Apa ada ketentuan khusus gitu? Ya, yang penting bisa hafalin skrip sih. Betul sih, betul. Ya betul. Bro. Itu Iya. Bro, gue ingin minum kopi. menjawab. Karena kan kita syutingnya pakai skrip. Mesti Ya, dihafalin. betul. Ini kan itu karakter aja. siapa namanya, karakter Rido ini kan bukan orang yang kelihatan banget narapidana gitu. Apakah ada emang sengaja nge-build karakternya dia kayak gitu, atau emang budgetnya dia aja yang cocok apa gimana? Wow. Ditanyanya Kebetulan jadwalnya ke sudut pandang produser lagi. Iya. Kurang ajar. Jadi waktu Ya. itu tuh sebenarnya Udah. gue tuh maunya itu siapa yang main Spider-Man, namanya siapa? Gue maunya Tom Holland. Gue minta lah sama produser gue maunya Tom Holland ya yang jadi Rido ya gitu. Spesifik tuh. Tapi Iya, ya terserah memang produser cocok. pada akhirnya. Ya, nah kalau misalnya Tom Holland sih akan kepentok ya. Kepentok sama bahasa, bukan budget. Kepentok sama bahasa. Oh, bahas. Kalau Tom Dan Holland, waktu ya. soalnya dia sibuk banget ya. Ya, kan? dan dia juga Betul. sibuk. Kalau misalnya dia nggak sibuk kayak Reza Nangin, mungkin bisa. mungkin bisa. Ya. Tadinya mau neken budget lagi juga yang main Reza Nangin, tapi kan Ya, tapi agak sulit. Soalnya Reza Nangin lagi kelar ya. Lagi Saya tahu isi kepala Anda, saya tahu. Oke, Mas Yanuji nih. Yang menariknya adalah karakter di mana sebenarnya. Oh ya. Terus. tadi belum dijawab loh, Cak. Belum dijawab kenapa milih si Ya. Iya, belum. aduh Oh ya, belum ya. Si Yang Rido. menarik.
Hilang Kak. Mas suaranya Mas. Giliran jawab bener sih hilang suaranya. Gila, Kan, suaranya hilang jawab Mas. bener lo mute, lo yang bener Iya. dong. Gak niat Iya, banget hilang kayaknya. sinyalnya. Oke, mungkin Iya, iya. Mas Gianluigi dulu ya. Ya. Oh, Telepon langsung tadi. ada. Apa karakternya Boleh Mas diulang Mas. ini si karakternya yang menarik adalah si Rido ini bukan bandel gitu sebenarnya. Jadi memilih yang cocok gitu ya, gimana kalau saya dilihat tuh bukan anak bandel, tapi dia secara emosional pun juga kan nggak stabil gitu, dimana masa mudanya istilahnya dalam tanda kutip direnggut gitu kan. Kebebasannya direnggut, mesti masuk dalam penjara, bertumbuh di mana lagi mencari jati diri, akhirnya yang dia ketemu jati dirinya adalah penjara gitu. Nah, jadi secara emosional nggak stabil pun juga menurut kita gitu ya, Yoga memainkannya dengan cukup baik gitu. Gitu Berarti sih. makin penasaran tuh gimana ceritanya di dalam penjara nanti, bikin penonton penasaran ya, makanya nonton ya teman-teman di minggu ini bakal tayang 12 hari. Oke, buat Mas Gianluigi Mas, bagaimana tim produksi menyusun trailer tersebut? Adegan apa saja yang dimasukkan dan mengapa adegan itu penting untuk masuk dalam trailer? Ya, supaya seru. Tadi kata Pia apa kenapa? Supaya seru. Ya karena emang harus ada trailer ya. Iya. Waduh. Kalau enggak jawaban yang paling ini ya. Intelektual. Saya ingat sih dikasih tahu sih itu. Ada tahu jadwal kan itu. Sebenarnya agak cukup sulit ya menentukan trailer karena kan gimana caranya penonton ini bisa udah tahu lah inti dari cerita ini seperti kata Pia tadi gitu, ada actionnya, ada dramanya, ada drama keluarganya juga kuat di dalamnya. Jadi kita memang memilih adegan-adegan yang bisa mewakili itu semua gitu loh. Ada rasa penasaran seorang Rido pada saat keluar penjara, terus ada adegan tembak-tembakannya di dalam, terus ada dramanya juga, sehingga itu menjadi satu perwakilan lah dari 12 hari yang ingin disampaikan oleh penonton nantinya gitu. Nah, untuk Mbak Prisia nih, kan tadi nyusun trailer sulit nih. Nah, ini bagaimana ada paling sulit adegan yang diambil saat syuting nggak ketika di lapangan tuh? Adegan apa nih? Misal makan nasi kering kah? Pak, gimana? Semua adegan lumayan sulit ya, karena kita tuh lagi syuting kan pada kala pandemi ya kan ya. Yang dimana-mana seharusnya tidak boleh berkumpul, hanya set kita semua majority itu adalah set-set yang harus ngumpulin banyak orang gitu, perkampungan, nggak mungkin kan orangnya cuma 1-2, soalnya bukan Idul Fitri adegannya, jadi gitu. Ya kan, penuh padat perkampungan, ya kan. Yang kedua, bar dan kafe, nggak mungkin kan, bukan kafe yang nggak laku, yang cuma 1-2 orang doang yang datang, ya kan. Ini kafenya laku banget ceritanya. Set penjara, ya nggak mungkin lagi dong penjara itu cuma 1 orang. Kita bukan lagi di Norwegia gitu ya. Betul. Penjaranya penuh. Di Indonesia penjara penuh ya, Mbak? Penuh loh. Penuh. Lumayan terus juga set di kota, di kota tua gitu. Ya kan, lagi-lagi di kota tua kan cuman pada saat lebaran doang kosong harusnya ya gitu. Jadi kita gimana caranya tuh ngisi penuh pada saat pandemi gitu. Jadi kayak gitulah, sempat kepotong juga karena Delta waktu itu lagi naik gitu. Jadi gitulah, kita malah ya colong-colongan sama COVID lah intinya gitu. Jangan kena petak umpet sama COVID. Ya. Mas Reza, Mas, mau nanya Mas, ini proses syutingnya ini berapa lama ya Mas ya? Wah, kita sempat berhenti karena COVID ya, karena ada pandemi PPKM ya waktu itu ya. Tapi kalau misalnya dihitung itu semuanya kalau nggak salah nih ya 44 hari produksi. Ya. Itu mulai dari skrip segala macam atau emang proses syutingnya aja? Iya, itu di syutingnya aja. Shooting day. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, sebelum kita mungkin ngajakin para sedikit penonton buat nanya ya.
harapan kalian untuk 12 hari ini apa sih? Mungkin dari Mas Gianluigi dulu. Harapannya sih sesuai dengan yang kita pengen sampaikan, bahwa yang paling penting adalah rumah atau dalam bentuk bangunan atau keluarga ya, bahwa ternyata di luar sana banyak orang-orang yang sedang mencari rumahnya karena matinya sebuah keadilan gitu. Banyak yang terjebak dengan masalah-masalah yang harusnya bukan salah dia, tetapi dia menjadi korban. Jadi ini bisa menjadi pesan buat masyarakat, sehingga ternyata di luar sana tuh ada yang seperti itu gitu. Dari Mas Reza sendiri gimana Mas? Harapannya? Ya kok misalnya aku sih sebenarnya harapannya sih cuma satu ya. 58 orang yang nonton ini ngasih tahu 4 orang lainnya untuk download Vision Plus, terus habis itu nonton. Bagus. Kalau habis itu Bagus. kasih tahu 4 orang lagi. Jadi member get member lah, member get member. Iya. Emang konsepnya MLM ya. Iya, MLM ya. Ngajakin promoin lagi gitu. Iya, lebih ke sana. Kalau gue sih nggak muluk-muluk sih, itu aja lah udah. Nah, makin lama Oke, dari dari 64 orang. Bagus. Tadi sempat 200.000 tadi. Oh, 200.000 ya. Lihat mukanya Dian takut dipalak, makanya pada mundur semua. Iya. Tadi namanya mau nyari motor bekas kan, katanya ditakut. Iya betul. Iya benar. Asuke, waduh, gue belum nyicilnya, belum siap nih, gitu kabur. Mereka masuk nih pengen nonton Pia. Lah, kenapa ada debt collector gua katanya gitu. Jadi Mbak Pisia, harapannya untuk 12 hari apa sih Mbak? Harapannya ya yang nonton have fun aja gitu. Maksudnya ya selain sekarang tuh isu yang lagi memarak kan, yang kita tahu sendiri kalau keadilan nih lagi dipertontonkan banget nih dengan isu-isu semua yang lagi marak ya. Kita tahu semua ini gitu. Tapi di luar itu film ini menceritakan sedikit tentang fakta yang seadanya gitu. Seperti apa sih keadilan yang ada sekarang nih, seadil apa sih Indonesia gitu. Tapi di luar itu juga sebenarnya tontonan ini emang ditonton untuk have fun aja gitu. Kalau orang yang nggak mau nonton, mau cari pesen, ya mereka juga bisa join gitu, karena it's a fun film. Ada emosi diaduk-aduk gitu, terus juga dengan warna-warna yang menyenangkan di mata lah gitu, karena kita juga mainan konsep warnanya seru gitu. Ini hiburan banget. Ini hiburan keluarga, mungkin anak-anak juga bisa nonton, tapi harus didampingi gitu ya, harus dijelaskan bahwa kenapa sih bisa begini supaya tidak seperti itu. Mungkin itu bisa jadi pelajaran juga kalau orang tua mau ngajak anak-anaknya, tapi jangan terlalu kecil juga ya yang nontonnya. Mungkin nanti Vision Plus yang bisa rating umur berapa yang boleh nonton. But it's a family movie, jadi have fun aja nontonnya. Ada romansnya nggak sih dikit-dikit gitu di cerita ini? Spoiler dikit. Pasti ada ya. Jadi romansnya itu nggak usah. Bisa biar nggak usah. Aman. Nggak bisa dipancing anaknya ya. Iya. Nggak bisa dipancing dikit. Nggak bisa. Ntar di record juga di record. Jadi ingat, justru sebenarnya kan di sini sentral karakternya tuh cowok, tapi ini mengisahkan tentang perempuan sebenarnya gitu. Ada si pacarnya dan si ibunya itu yang nggak boleh di spoiler ya kan. Oke. Biar surprise aja, biar surprise. Iya, benar-benar. Udah dong, udah. Nah, nggak berasa juga nih udah perbincangan kita tentang Vision Plus original udah ini interview paling aneh loh menurut gue. Masa yang nanya-nanya kita tahanan KPK, aneh banget. Kebetulan saya kemarin berperilaku baik ya, jadi saya lolos. Iya, berkebun. Kemarin perilaku baik saya berkebun. Berkebun. Iya, saya kemarin berkebun, akhirnya lolos. Dan Vision Plus original 12 hari bakal tayang pada minggu ini. Jadi untuk hari ini ada trailer dari Vision Plus original 12 hari juga, dan makasih juga kepada Mas Reza Nangin, ada Bapak Gianluigi Pistoikov, dan ada Mbak Papan banget ya, yang takut sudah dipalak ya. takut dipalak, saya harus gini-gini nunduk dulu. Makasih juga udah nyempetin waktunya buat join jelas bareng Vision Plus, dan saya Bimo
undur diri dan sampai jumpa di event live Instagram berikutnya. Dadah. Thank you, guys. Dadah.